Ya Allah, maafin aku teman-teman. Baru record sekarang kebiasaan. Oke, ini saya mulai. Udah kelihatan belum ya yang screen handphone saya? Belum, Belum ya? belum. Oke, bentar. Screen. Start now. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Ah, ya. Jadi ini cara untuk download di handphone. Saya klik yang paling kanan atas, yang tombol share. Nah, itu. Ada pilihan download, share link, email. Saya pilih download. Ini yang bisa milih JPG. Nah, kalau untuk nggak mau mau apa mau page apa aja yang mau download, caranya gini nih, select page. Tinggal tinggal matiin centrangnya aja yang 1 sampai 2. Saya pilih salah satu dan oke, saya download. Oke, udah ke download. Begitu Bu caranya Bu, kalau di handphone kurang lebih sama. Paling apa ya, tampilannya beda. Kalau download yang ini tuh langsung ke download dia, save image tuh. Kalau kita klik yang yang kedua dari kanan nih, kayak tadi belum, kita nggak bisa milih. Oke, saya stop sharing dulu. Gitu sih Bu. Oke, sama-sama Bu. Teman-teman ada yang sembari nge-flip objek. Oke, kalau nge-flip bisa saya pakai laptop. Saya share screen lagi. Share. Oke. Kalau nge-flip objek gampang. Sorry. Nah, di samping edit foto nih, kita pilih objeknya dulu. Di samping edit foto, kita pencet flip. Dan aku doublein dulu. Sorry, nggak jadi. Flip. Bisa flip horizontal, bisa flip vertikal. Ini kalau horizontal, dia madep kanan kiri. Kalau flip vertikal, madep atas, madep bawah. Itu sih kalau flip di Canva. Apa ya nih? Oke, sama-sama. Kak Eko ikutan juga nggak Kak Eko? Bikin? Enggak, nonton aja saya. Ya, nonton aja ya. Udah nggak apa-apa Kak. Kalau aku sih, kalau mau bikin ini sih, boleh banget. Kalau emang terkendala, nggak apa-apa, kita simak aja. Tapi sayang, aduh, mohon maaf nih, nggak ke record, baru lupa banget tadi pas mulai kelas record, baru record sekarang. Jadi nanti di rekaman pas udah yang ke record nih pas praktek doang. Oh, warna gradasi. Kalau gradasi itu tadi aku pakai langsung sih Kak, langsung Mbak, langsung dari Elements. Ini kan Elements ya. Nah itu dia ada pilihannya di sini nih. Sorry, ini aku.
Nah, such elements gradient. Nah, banyak nih di grafis ada namanya gradasi itu gradient sih kalau bahasa Inggrisnya sih. Tapi kalau bahasa Indonesia pun nggak apa-apa sih kayaknya Canva gradasi tuh. Nah, ada juga sama kita pilih gradasi. Nah, kalau udah ada dari bawaan juga nih gradasi. Tapi emang lebih favoritnya kalau pakai bahasa Inggris sih gradient. Nah, tadi ini gradasi saya pilih yang ini. Dia tuh macem-macem, ada yang gradasinya tuh bisa apa namanya yang sirkular begini nih, bulat. Nah, tinggal ganti warna, menyesuaikan sama warna ininya kita. Nah, kayak gini juga bagus nih. Nih, bikin gradasi bulat begini. Tinggal double-double aja kalau saya mah. Ah, duplicate. Yang ini saya ganti warnanya jadi biru misalnya. Jadi biru, saya geser. Nah, kayak gini juga bisa nih ya, bagus juga nih kalau buat jadi gradasi. Jadi apa, jadi kayak estetik-estetik gitu. Tapi kayak kita mau nyoba juga nggak sih gradasi warna dari sini bisa nggak sih gitu kan? Coba, saya juga penasaran. Karena kalau ada ternyata, tapi ini yang kena gradasi bakalan satu satu wallpaper ini nih, satu warna, semua warna blok ini nih. Tuh, jadi kayak gini warnanya. Satu satu bidang semuanya warnanya sama. Jadi kita nggak perlu geser-geser, ya udah aja kayak gitu. Gitu. Ini caranya dari background color. Background color di paling bawah tuh ada gradient. Gitu. Kalau warna gradasinya default atau kita mau bikin sendiri, saya bisa nggak ya? Saya juga nggak ngerti masalah saya. Tapi um, kalau Canva mohon maaf saya belum ngerti untuk gradient yang uh, warna pilihan kita sendiri. Oke, tadi kita nih 14.55 mulainya kita bakalan berhenti di 14.10 ya. Tunggu bikin Kak Eko mau request lagu apa Kak Eko? Lagu apa aja boleh. Oke, dari YouTube. Oh iya, kalau pakai Ya. lagu nanti kena ini copyright. Oh gitu ya, buat rekaman ya? Iya. Oh iya bener ya, udah deh. Sunyi dulu nggak apa-apa deh. Eish. Aduh, kepentok. Sambil bikin juga. Hmm. Oh iya, kalian nih kalau mau transparansinya ini misalnya ini terlalu pekat, terlalu nonjol banget nih, kita bisa main transparansinya. Oh, jadi kayak kita bisa samarin warnanya. Oh, ada sini kayak gini. Nah, ini juga terlalu pekat. Dah, yang mau di apa diperhalus gitu.
Nah, ini kalau aku pengen coba bikin yang reminder-reminder tadi tuh yang template kayak iPhone, reminder iPhone di template. Nah, di template wallpaper nih juga banyak nih. Macam-macam bagus-bagus kalau kalau emang nggak pengen nyusun tapi udah ada tinggal tulisannya aja yang di custom. Coba template yang bagus. Udah bagus-bagus sebenarnya di sini nih. Cuman kalau emang pengen kreasi sendiri mah ini aja lah ya kenapa enggak kan gitu. Bagus-bagus pilihannya di sini tuh di Canva. Coba penasaran juga ini bisa pakai foto kita nggak nih wallpapernya? Oh, ah, coba. Nah, ini mantep nih. Kalau mau bikin wallpaper pakai foto kita nih juga bisa nih di Canva nih. Nih, foto collage gitu nih, kayak foto-foto card gitu. Terus nanti mau masukin foto, pakai foto-foto kita pribadi boleh banget nih. Ini tinggal Nih template yang frame-frame foto nih. Tinggal kita delete image nih. Tuh, delete image. Kalau frame-nya jangan karena kita mau gunain kan. Nih, kita bisa masukin foto kita. Foto yang saya punya. Ya misalnya aja deh. Nah, foto-foto koleksi saya gitu. Nih jadiin background. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayak koleksi foto pribadi gitu, foto-foto lagi selfie, foto-foto sama teman-teman, atau foto-foto kucing, peliharaan gitu. Kumpulan-kumpulan foto. Sebenarnya biasanya sih emang pakai PixArt juga bisa ya. Cuman kalau saya malah PixArt kurang kurang jago. Nah, saya senangnya pakai Canva gitu. Nah, kompilasi foto lucu juga nih. Macem-macem sambil aku explore. Mau ala-ala estetik ini juga boleh. Bisa kita ganti fotonya. Foto sama pakai foto sendiri gitu. Misalnya kalian punya foto kalian yang lagi estetik atau foto foto objek yang estetik bisa di dimasukin ke sini. Kalau saya kebetulan saya sepertinya tidak ada ya. Inilah yang ada aja. Loh, oke ini. Nah, loh. Nah, ini kenapa dia kan jadi nutupin ya. Ini posisinya saya ubah jadi paling belakang seperti ini. Ini saya lebih transparan. Ulangi transparansinya atau bisa juga kalau bisa dia di blur biar dia objeknya nggak double. Coba saya blur. Bisa nggak ya di sini? Bisa nih. Bisa saya blur ya objek yang di belakang nih caranya foto yang di belakang, foto backgroundnya saya select, saya klik, edit foto, saya blur. Nah, bisa diatur blurnya. Nah, jadi deh seperti ini. Tulisannya reminder, don't forget to be yourself. Wah, saya coba, makanya ini bisa di custom sendiri. Don't forget to have breakfast kalau saya. Oke, gitu. Oke, teman-teman udah 14.10, udah lewat malah 14.11. Teman-teman udah pada
selesai sama ininya wallpapernya. Mungkin ada yang mau sharing kalau selesai. Gimana teman-teman? Kalian pada ngerjain atau enggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini udah sesi sharing sih sebenarnya, udah sesi sharing hasil. Kalau emang nggak ada yang mau di-share, sesinya sih udah selesai ya. Sesinya udah ini nih, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Oh, belum selesai. Em, oke, nggak apa-apa. Paling yang udah nyoba, kira-kira nih kalian ada kesulitan nggak dalam pengerjaan bikin wallpaper ini? Menurut kalian susah atau gampang? Terus kalian enjoy nggak bikinnya? Aman, Atau susah atau enggak? Enjoy. Aman, susah nggak? Oke, enjoy. atau Enjoy, mungkin yang Kak. Kenapa? Oh iya. atau mungkin yang lagi ngerjain mungkin bisa sambil sharing mungkin. Boleh, boleh yang sambil yang lagi ngerjain sambil sharing. Seru, Kak. Aman, enjoy banget, Mbak. Sip, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Dwi, Bu Sri, kalau gitu. Ini Syafira, terus Kak Dwi, Bu Sri, Mbak Saputri, ada yang mau sharing hasil nggak? Atau mau sharing gimana kesannya selama pengerjaan? Ada yang susah nggak? Terus kayak, oh perlu waktu untuk kotak-katik, ya nggak apa-apa Bu. Maaf ya, oh untuk untuk tadi nggak ke-record. Gimana share-nya? Kak Dwi bersedia untuk share screen nggak? Kira-kira. Boleh loh Kak untuk share screen Kak. Belum bisa ya. Misalnya aku jadiin host gitu. Co-host, sorry. Oke, bentar aku share di chat. Nggak bisa. Oh, boleh share di WA aja Kak, di grup. Sorry, sorry. Di WhatsApp grup boleh Kak. Boleh banget. Di-share di WhatsApp grup screenshotannya atau hasil jadi wallpapernya. Siap. Oke. Oke, sambil eh, nunggu Kak. Sambil ini kita juga abis ini, wah Kawina udah ngirim nih. Nah, kita lihat bareng-bareng. Belum share screen. Mana sih? Oh, ini Zoom.
Wah, keren nih. Gimana? Kak Wina ya, ini karyanya Kak Wina. Oke, sip. Mantep Kak Wina. Pakai solid color berarti ya ini sama gradiasi. Ini juga udah ada apa tulisannya Be Nice Julie. Ya bener banget Be Nice Julie. Terus sama ya kayak aku tadi ya, floral. Sama kita senengnya floral, terus warna pink. Oke, Kak Wina, mantep. Keren nih, Kak Wina. Ingin makin dikotak-atik lagi ya, biar apa? Buat explore juga. Mungkin mau tema warna tema lain. Terus dengan kata-kata lain, Kak Safira juga, wah keren nih lucu nih ya. Oh ini estetik tahun 2000-an ya, yang kayak gini nih, yang pakai apa? Pakai komputer jadul, terus ada stiker-stiker kayak 90 apa 2000 ya ini ya. Ya apa warna-warna yang cerah-cerah gini nih. Ada objek-objek, ada kartun kodok, ada roller skate. Ini ya kayak koleksi kayak ini ya, kayak apa scrapbook gitu ya jatuhnya. Keren keren. Makasih Kak Wina, Kak Safira. Eh, ini ya mudah-mudahan enjoy terus makin seneng nih untuk kulik-kulik terus sama Canva karena enak ya pakai Canva. Butuh waktu banget kalau mau otak-atik estetik. Oh, 2000 ya. Oke. 2000. Iya, 2000-an butuh waktu banget kalau mau otak-atik estetik bener banget. Emang iya harus apa? Lagi santai, harus lagi mood juga, terus juga cari-cari dulu referensi di Pinterest, nggak apa-apa, ini juga udah keren kok kalian. Makasih Kak Wina, Kak Safira, Masya Allah, keren, mantep. Oke, ada lagi nggak yang mau sharing hasilnya? Berarti nih Kak Syafira sama Kak Wina udah udah inilah ya, udah oke lah ya kalau secara teknis ininya. eh Pengerjaannya udah inilah ya, udah paham lah ya. Oke, mantep mantep mantep. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain juga bisa bisa apa ya, bisa enjoy, bisa ngotak-atiknya juga bisa seru gitu untuk pakai yang ini nih. Karena juga di Canva juga asetnya banyak yang bagus kok. Tanpa Ibu Sri. Ibu Sri juga ada nih. Oke. Kalau Bu Sri pakai quotes yang lumayan panjang nih. Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ya, mantep. Keren, 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 keren. Ini ngutip Albert Einstein. Kalau Bu Sri dia pakai Ibu Sri pakai solid color ya, sama objeknya dua atas bawah. Ini bagus nih, apa earth tone ya Bu Sri, warna-warna netral. Berarti Bu Sri. Kalau kita nih senengnya warna kita nih Kak Dwi, Kak Wina sorry ya, Kak Wina, terus Kak Safira, seneng yang pink-pink. Kalau Bu Sri ini lagi pakainya yang warna netral. Oke, mantep, keren Bu Sri. Berarti udah ini ya, mudah-mudahan udah bisa pakai Canva, mudah-mudahan enjoy juga ngerjainnya sambil kulik-kulik lagi, sambil nanti kalau mau bikin baru sambil cari-cari referensi, terus lagi santai, lagi iseng, lagi apa, lagi senggang gitu ya, lagi moodnya juga lagi tenang, oke. Boleh nih, enak banget kalau mau bikin wallpaper handphone. Mantep. Iya, pas lagi pengen warna soft, iya. Keren Bu Sri. Terima kasih Bu Sri udah ikutan bikin. Hmm. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing lagi teman-teman hasilnya? Sambil aku cek juga. Belum. Thanks Mbak buat penjelasan. Iya, sama-sama Bu. Oke, kalau udah nggak ada,
Ini karena waktunya juga udah selesai sebenarnya. Saya izin akhiri ininya ya, izin akhiri sesi saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman enjoy di sesi saya. Eh, Terima kasih ya teman-teman udah ikut sesi saya. Semoga teman-teman bisa enjoy, bisa bikin di rumah sendiri wallpaper handphone, bisa apa ya, terus juga kelas hari ini berkesan, jadi apa ya, jadi semangat juga untuk ngulik-ngulik Canva, untuk nggak cuman buat hal serius, Canva bisa buat hal-hal estetik sendiri kayak wallpaper, buat berkreasi sendiri gitu. Terus juga apa ya, benar-benar kita tuh semua butuh ya yang namanya berkreasi untuk refreshing, karena pasti di dalam setiap kita tuh ada sisi kreatif yang emang harus disalurkan gitu. Ini Mbak Saputri ini teman saya nih, seperguruan ya Mbak Saputri. Kemarin saya baru ikutan inner child tuh Mbak Saputri. Nah, Bu Silmi bilang inner child itu kalau dia terpelihara mampu untuk berkarya. Nah, kalau inner child terpelihara itu kan berarti sehat secara mental ya. Dia itu bisa salah satu tanda dari inner child yang terpelihara bisa berkarya. Makanya kalau berkarya itu jangan itu tuh bebas aja gitu, jangan takut salah. Saya pun juga masih seperti itu ya, masih malu-malu, masih takut salah, masih mikirin kata orang, nggak bebas berkarya, nggak bebas berekspresi. Makanya kadang kesulitan sih emang dalam desain tuh sebenarnya. Tapi mudah-mudahan setelah kelas ini teman-teman pede-pede aja ya untuk berkarya masing-masing. Berkarya juga kan nggak harus hal yang serius ya. Kayak makanya kenapa saya bawain bikin wallpaper handphone, karena ini sekalian buat refreshing untuk personal, untuk kita admire sendiri, untuk kita oh bagus ya bikinan saya sendiri gitu. Terus juga pakai objek kesukaan kita, nggak perlu kita harus orang lain yang kita harus nunjukin sesuatu pada orang lain gitu. Kita harus kayak kita pengen kelihatan bagus atau apa, enggak, kita sini bebas aja. Oke deh, kalau dari saya sampai sini. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak sudah join. Semoga kalian juga sehat-sehat selalu, bahagia selalu, terus selalu bisa berkarya ya. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Eko untuk sesi selanjutnya belum ini ya. Oke, sebentar. Selanjutnya Kak Maidina. Iya, selanjutnya ininya Kak Maidina ya, sesinya Kak Maidina. Wait, Iya. wait. Ini ada yang nelpon siapa nih? Kalau sesinya Kak Madina ini kita akan belajar tentang web ya Kak Eko ya. Kalau Kak Madina tuh web juga, tapi bedanya apa ya sama Kak Eko? Bedanya Kak Maidina webnya satu halaman gitu. Oke, web page Kalau satu halaman kalau saya kayak banyak halaman. boleh dijelasin nggak Kak, bedanya web satu halaman dengan web banyak halaman? Oke. Kalau satu halaman itu kayak untuk misalnya untuk mempromosikan diri sendiri gitu, mempromosikan diri sendiri atau suatu produk Kayak blog ya. itu dijelasin semua. Oh,
Iya, kayak blog tapi yang satu halaman aja gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih Kak Iya, Madina udah muncul nih Kak, lagi jelasin bedanya webpage yang satu halaman sama banyak halaman. Oh iya, udah dijelasin itu belum? Apa namanya? Apa? Anatomi webnya. Kalau belum ntar aku yang share Iya, nggak ini apa-apa. kan sesi kakak nih. Ini kan udah mau masuk sesi kakak nih. Kak Madina. Ah, Jadi Kak Madina nih bisa mulai sesinya nih Kak. Nah, teman-teman oke. ini Kak Madina udah ini ya, udah ada alhamdulillah. Kak Madina boleh dimulai sesinya ya. Yuk. Oke, bismillah. Sorry ya, nggak ikut sesi pertama. Iya, Sendiri. nggak Aduh, apa-apa Kak. ada rekaman ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Medina Zakia, biasa dipanggil Mei atau Medina. Ini ada berapa orang ya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 7 kali ya. Ya. Itu coba siapa namanya? Eko ya atau Fasya kan ada kalau nggak salah yang di grup ada 4 orang lagi atau 3 orang lain lagi yang aku lihat kayaknya belum muncul. Kalau bisa di reminder sih yang untuk gitu. Ya udah mulai ya. Sambil aku reminder di ini ya. Ya. Di Ya. Aku sampai jam berapa ya? Lupa. 3:30. Tadi aku juga agak ngaret sih Kak. Jadi Gitu. kalau di poster sih iya 3:30, tapi nggak apa-apa sih mungkin ngaret-ngaret Ntar 10 menit juga. apa ya istirahatnya berarti jam 3:15 ya? Asar ya? Iya, asar. Pas Ya asar. udah. Oke Kak. Ya, jadi hari ini untuk sesiku kita kan tadi udah dijelasin dikit ya sama Eko. Karena mungkin memberikan gambaran dikit tentang apa itu web, sama buat web dengan browsernya card.co bisa diakses ya. Tunggu aku ketik di ini ya di typing chat itu buat bikin web satu halaman. Nah, bedanya apa satu halaman sama berhalaman-halaman? Umumnya sih, yang satu halaman itu buat profil singkat seperti itu. Entah itu personal branding ataupun nah itu udah aku apa namanya kasih linknya ya di chatan. Ataupun buat personal branding. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, pada pengen bikin web buat apa? Kemarin kan sempat ditanya di grup tapi yang ngerespon cuma beberapa orang yang aku tahu ada yang bilang buat apa naruh portofolio. Nah, yang lain nih ada yang bisa apa jawab ketik di itu aja di mana namanya di typing chat pingin belajar web buat bikin apa gitu. Jadi aku bisa nyesuaiin nih, ntar ngarahin apa namanya topiknya ke apa gitu. Tolong ya, silakan diketik bikin apa belajar bikin web buat apa. Share screen, share screen sekalian. Share screen. Yang baru datang silakan merapat dulu. Itu aku nanya belajar buat web mau bikin apa? Diketik di Di chat Kak ada yang jawab bisnis gitu Kak. Bisnis nih. ini oh ya sebelumnya aku nanya ini rata-rata tadi udah ditanyain belum di awal di sesi awal banget. Bukan kerjanya ya. Perannya apa ya? Mahasiswa kah? Lagi kerja kah atau dosen kah? Bisa diketik di itu di chat atau udah ada sesi perkenalan belum tadi awal saling mengenal biar jadi nggak cuma mantengin yang ngajar tapi antar peserta juga saling kenal. Aduh, aku share screen. Nah, ini aku pakai tablet ini dia. Share screen-nya udah kelihatan ya? Udah belum? Sorry, belum Kak. Sebentar aku jadiin Kak Madina co-host dulu ya.
Oke, dicoba lagi, Kak. Share screen ya? Aku udah share screen, muncul nggak? Iya, belum muncul, Kak. Tunggu, kalau gitu aku balik lagi ke Zoom. Aku host ya, baru jadiin co-host. Screen. Start now. Oh, ada yang harus diklik ternyata. Udah kelihatan? Udah ya? Sudah, Kak. Ada Nah, kelihatan. Sip, sip. ini udah kelihatan tampilannya card.co ya? Ya, sudah. Ada. Ya, biar lebih sistematis kita. Nah, ini. Jadi sekilas ya, web itu terdiri dari intinya sih rata-rata ini nih. Ada header, footer, konten, white space, sama navigation, sama logo. Nah, nanti lebih jelasnya kalau instalasi bla bla blanya itu nanti nanya sama Kak Eko. Aku cuma ibaratnya aku cuma kulit luarnya doang. Tapi umumnya kayak gini. Nah, kalau analogi ini biasanya kalau dalam dunia sehari-hari, kalau yang belum kenal website, ibaratkan rumah. Jadi, ini rumahnya, namanya misalnya web apa nih? Misalnya ada yang bikin web buat portfolio fotografinya. Ini ada Farid nggak di sini? Ada Farid. Kemarin dia sempat bilang mau bikin buat portfolio. Nah, misalnya Farid's Fotografi nama webnya. Entah ntar yang lain apa Fasya atau siapa namanya Eko atau terus itu ibaratnya rumahnya Farid. Nah, terus kan dalam rumah itu ada kamar-kamar. Nah, kamar-kamarnya itu apa? Oh ya, sorry. Rumah itu kan ada alamatnya. Nah, alamatnya itu yang di atas itu yang www apa-apa-apa. Misalnya, nah terus kadang-kadang kan ada subdomain. Subdomain itu kayak gini. Ini contohnya nih. Nih, bukukuid.card.co. Nah, rumahnya itu sebenarnya card.co karena kita pakai ibaratnya pakai tempatnya hostingnya card.co. Kecuali ntar kalau kalian mau beli yang berbayar, bikin yang berbayar, itu nggak jadi subdomain bukukunya, langsung nanti bukukuid.com atau .id. Nah, tuh ibaratnya. Nah, terus kan dalam rumah itu ada kamar-kamar ya. Nah, kamar-kamarnya itu ya tadi ini ada konten, ada navigation, ada pokoknya dalamnya kontennya di dalam webnya itu. Itu sih simpelnya. Mau tambahin menu apa, mau menu umumnya ya, minimal tuh ada konten di halaman awal, terus habis itu kontak ya, kontak us atau apa namanya, kalau yang profile biasa gitu. Terus about me atau about us, jadi apa nih webnya tentang apa, kayak gitu. Makanya kemarin kan aku nge-share ini ya, mana? Nah, udah pada diisi belum? Yang file di grup. Ini fungsinya aku bikin worksheet ini, jadi isiannya itu buat ntar kalau kita praktek yang barusan tuh bikin web satu halaman, jawabannya itu tinggal di-input ke ininya apa konten, jadi nggak usah mikir lagi. Jadi tujuan kemarin bikin worksheetnya aku kan nanya nih, ingin buat web buat apa? Nah, nanti tuh buat kategorinya, topiknya apa? Topiknya itu buat tagnya. Jadi kalau web itu ini bagi yang mau mendalami, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol dalam sesi yang lain. Jadi biar gampang di search atau halaman 1 di Google, biasanya berdasarkan kata kunci tag. Tag itu apa ya, kategori mirip-mirip gitu, sama artikelnya banyak ngomongin apa, atau tulisannya ngomongin apa, atau kontennya ngomongin apa, itu biar bisa di halaman 1. Itu kalau yang bergelut di bidang itu spesifik namanya SEO, spesialis atau search engine optimization. Tapi kali ini kita nggak akan bahas itu, walaupun aku juga sempat apa namanya di bidang itu juga sih, digital marketing sama apa namanya SEO, tapi nanti di sesi lain mungkin atau pelatihan lain. Nah, itu terus judul websitenya apa nih tuh, jadi ini yang kemarin aku
share di grup itu tujuannya biar memudahkan hari ini untuk tinggal kopas jawaban-jawaban ini ke webnya. Jadi kita bisa nerapin langsung nih, nggak terlalu wasting time ntar mikir, aku mau bikin apa ya, kayak gitu. Karena sebenarnya kalau secara technically yang aku sharing hari ini maupun ntar yang Eko sharing, kalau kalian kepo, kalau kalian kepo, suka nyari-nyari sendiri, googling di internet itu nggak nggak terlalu sulit dan bisa dipelajarin sendiri kalau secara technically. Sama kayak misalnya kalau teman-teman nih adik-adik yang kuliah desain, belajar desain grafis, komputer grafis ya, itu umumnya kan tools kan berkembang terus tuh, Adobe Photoshop yang sekarang udah CS berapa tuh, terus abis itu Premiere segala macam. Kalau ngandelin dari kampus doang kan kadang-kadang bisa jadi sesuai apa namanya, misalnya sekarang udah terupdate versi berapa, sama nggak kayak gitu diajarin nggak, kadang-kadang sesuai kadang-kadang nggak. Nah harus kepo sendiri kan. Nah aku juga dulu kepo sendiri sih umumnya kalau yang terkait dengan apa namanya tools kayak gitu, karena biar up to date. Nah sebenarnya ini juga di dalam web juga kayak gitu. Kalau kalian kepo, suka nyari-nyari sendiri, belajar sendiri, itu secara technically nggak susah. Yang agak sulit itu adalah ngonsepinnya. Sama kan kayak ngedesain atau bikin pelatihan atau ngerancang pembelajaran, implementasinya kadang-kadang nggak terlalu sulit, walaupun sebagian ada sulit juga. Tapi pas ngerancang konsepnya ini mau bikin apa sih segala macam, itu yang mikirnya agak lama kan. Harus cari ide, brainstorming supaya yang kita bikin beda atau unik dan sesuai target pasar atau target konsumen. Makanya bidang-bidang seperti ini kayak web design, desain komunikasi visual, desain pelatihan sama yang lainnya itu umumnya ini kan ilmunya multidisiplin. Jadi belajar marketing juga, belajar branding juga, belajar entrepreneur dikit, nggak hanya cuma desain komunikasi visualnya doang atau IT atau web installation-nya doang. Karena ya itu tadi yang aku bilang, konsepnya itu sebenarnya agak-agak harus mikirnya lama. Makanya ini sebenarnya kemarin aku kasih panduan ini supaya lebih gampang. Jadi ntar kan ada tugasnya nih di bawah, web satu halaman yang mencerminkan kamu banget, Anda banget. Boleh usaha, pusat info, atau personal branding. Nah ini aku tahu kayaknya kayak tadi yang mau sampaikan, kalau sehari mungkin agak susah ya, maksudnya kalau belum punya ide. Kalau udah ada ide sih nggak apa-apa. Kalau itu makanya aku kasih spare waktu ini seminggu sampai 15 Juli tanggal. Nah ini kan dari sekarang tanggal 8 sampai tanggal 15 ada waktu kosong di sela-sela kesibukan kakak-kakak, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak. Nah nanti bisa aja feel free kalau misalnya mau konsultasi atau diskusi gitu, Japri, ini udah benar belum? Nanti tinggal share aja konsep webnya apa, terus webnya udah jadi gimana, kayak gitu. Tapi yang ini, yang khusus sesi ini pakai card.co aja yang mudah, nggak usah instalasi web yang nanti pas sesi Eko ya. Nah ini ya, udah pada diisi belum? Kalau belum, 5 menit kali ya, kasih waktu, coba dikerjain dulu. Ini nggak susah kok jawabannya. Karena fungsinya buat kita ngerjain hands on langsung bikin web satu halaman. Terus oh ya, aku tunggu ya. Nah sambil itu dengerin aja. Nah web satu halaman bedanya apa ya sama apa namanya web banyak halaman? Nah web banyak halaman itu umumnya sih rata-rata corporate ya, yang apa namanya, yang emang kayak e-commerce gitu, nggak bisa lah satu halaman atau apalah. Pokoknya yang banyak infonya itu kayaknya agak sulit satu halaman. Biasanya kalau satu halaman lebih sering dipakai buat landing page. Bener nggak kok? Ntar kalau ada yang salah boleh diinterupsi, koreksi ya, atau enggak pas sesinya Eko ntar dibenerin. Aku setahu aku. Ya udah ya, aku tutup. Oke.
Nah, tadi kalau aku ngibaratinnya rumah, kalau ini sebuah artikel dia ngibaratinnya mana tadi? Kok aku buka ini. Oops, sorry. Screenshot mana images. Nah, kalau artikel yang lain nih ngibaratinnya ini. Manusia HTML-nya kodenya itu kayak dalamnya tuh codingnya. CSS itu di skinnya. Nah, ini kalau CSS ini biasanya seringnya desainer. Makanya dalam hubungannya dengan web design itu ada beberapa peran ya sekarang ya kalau dalam kerjaan. Ada UI designer. Kalau dulu cuma adanya web designer, sekarang ada istilah UI designer atau user interface designer. Jadi yang mikirin nih, misalnya kita ke web biar tampilan desainnya oke, biar orang ngeklik ini pertama kali segala macam itu UI tampilannya, tapi ada juga UX. UX designer beda lagi, user interaction itu lebih ke nyambungnya ke copywriting atau yang suka ngulik teks tuh. Nah, mikirin itu biasanya UX sama mikirin gimana orang kalau misalnya ke web itu mau berlama-lama di situ. Nah, itu gimana caranya tuh UX designer yang mikirin. Terus tapi ada juga di antara itu dua namanya UX research. Nah, kebanyakan yang riset-riset untuk itu anak-anak psikologi ya. Karena itu terkait dengan ya itu tadi gimana caranya nih biar orang lama di web kita kayak gitu ngeklik-klik segala macam. Kalau yang e-commerce sampai terjadi transaksi, nah itu gimana? Nah itu yang mikirin mereka kalau dalam dunia profesional. Mungkin ada lagi di luar itu banyak ya. Tuh kalau Eko kan emang sekarang di bidang itu kalau di kerjaannya nanti ntar dia jelaskan lagi. Tolong ya Kak ya jelasin peran-perannya apa aja yang terkait web designer banyak. Web designer, website development sama desain tuh banyak. Biar adik-adik yang masih kuliah nih ntar mau lulus udah kebayang mau bidang apa gitu. Kok zaman aku sih dulu lulus cuma ada istilahnya web designer sama web developer itu aja. Yang satu ngurusin IT-nya, yang satu ngurusin desainnya itu. Sama nih JavaScript. Nah, tuh JavaScript ibaratnya otaknya lah. Lebih detail JavaScript. Nah, nanti diserahkan kepada kok aku nggak begitu ngerti karena IT banget gitu. Oke, dan itu udah ya. Aku cek Zoom dulu bentar. Udah pada ada yang ngisi belum? Guru bisnis. Bentar. Kok itu belum datang ya si Farid ya? Dikirain belum kali ya? Bisa di mention nggak tuh Farid di mana namanya di itu sama Bu Yuli? Mention aja nggak apa-apa ya Kak berarti. Aku mention ya. Aku mention aja nggak apa-apa ya. Iya di mana namanya di grup WA Iya, iya. Bu Yuli Oke. sama Farid. Karena yang Oke. satu memang lagi tadi kemarin bilang pagi-pagi ada meeting dulu yang Bu Yuli. Kalau si Farid itu dia takutnya mikir dia kan nggak mau ikut sesi satu karena ya dia desainer juga mungkin udah praktisi. Nah dia mau ikut yang mulai web-webnya ini tapi aku lihat belum ada nih. Aku mention ya Kak sebentar. Ya di WA. Ini teman-teman yang di sini udah sempet ngerja yang tadi ngisi itu belum? Ngisi yang file tadi. Coba yang udah atau belum bisa diketik di kolom chat. Yang file doc yang aku share di grup. Karena itu sebenarnya fungsinya nanti juga buat pas sesi 3 bikin instalasi kalau misalnya nggak ada bahan, nggak ada konten, jawaban yang tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa digunakan buat sesi 3.
Karena ya ibaratnya kan kalau praktek bikin web itu salah satunya kita butuh konten kan. Nah, itu fungsinya sih itu. Ini Mbak Duwina kan guru, Afifa, Saputri, Sekar, Safira, Sri masih mahasiswa atau kerja atau apakah? Bisa diketik bentar. Di apa namanya di kolom chat. Sekar kerja, bisnis, freelance. Ada yang masih mahasiswa nggak nih? Enggak ya? Ini bisnisnya apa nih Bu Sri? Kalau boleh tahu. Jualan kue kah atau apa? Oh, alat ukur. Oke. Udah ada Instagram ya? Atau sosial medianya? Oh iya, sekalian nih infoin nih teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik yang punya Instagram boleh di-share di kolom chat biar nanti bisa saling follow-an atau ngelihat ininya terserah mau yang personal atau bisnis ya. Jadi diharapkan gini ya sambil nunggu dua orang yang lagi di invite di mana namanya di grup. Jadi forum belajar kreatif tadi kan aku belum sempat nerangin di awal. Forum belajar kreatif itu sebenarnya dulu inisiasi 2009 aku sama temanku namanya Ika itu di develop karena pas zaman itu, zaman sekarang mah enggak ya. Zaman itu tuh belum ada, kita ngelihat belum ada komunitas yang nggak cuma sharing session tapi juga mengkolaborasikan beberapa hal yaitu antara akademisi, praktisi, mahasiswa, pembelajar kan nggak harus mahasiswa ya, guru, nah atau pendidik. Nah itu satu itu. Terus yang kedua ya industri, aku kan tertarik sama kreativitas sama industri kreatif karena mungkin karena dulu kuliahnya desain sama teknologi pendidikan. Nah, jadi aku tuh tertarik 3 bidang pendidikan, kreativitas sama inovasi. Nah, terus zaman itu industri kreatif belum kayak sekarang. Kok sekarang udah ada Kemenparekraf malah. Nah, terus ngelihat aku sering datang nih ke acara-acara komunitas offline ya. Kak juga kadang-kadang ngajakin. Terus akhirnya kita mikir, ya udah yuk kita bikin aja komunitas. Jadi biar yang biasanya kita ikut datang ke komunitas, ada yang komunitas komik, ada komunitas apa desain grafis, ada komunitas fotografi itu sendiri-sendiri itu beda-beda. Ya kita ini aja makanya jadiin namanya forum belajar kreatif. Jadi gantian kita yang invite mereka nih termasuk ahli-ahlinya, praktisinya untuk sharing di ini forum belajar kreatif. Jadi dulu tuh bentuknya lebih banyak awal-awal kopdar 2 bulan sekali, knowledge sharing kayak yang sekarang udah di mana-mana banyak, di mana-mana apa-apa sekarang sering knowledge sharing, cuma sharing session aja. Nah terus adalah satu titik banyak yang interest, nggak bisa nge-handle ya, ya karena SDM-nya dikit, terus mikir mau gini-gini aja nih, dalam arti sharing session kayak gitu doang, walaupun tiap event metodenya beda-beda ya. Ada yang minta tolong bawa karya, terus nanti bawa karyanya di sharing ke teman-teman yang lain, konsepnya terus nanti ada praktisi yang komenin. Jadi nggak cuma praktisinya sharing ilmu, tapi komenin ini kurangnya ini bagusnya ini kayak gitu. Jadi benar-benar learning prosesnya terjadi. Pada suatu ketika mikir masa gitu-gitu doang, ya udah kita bikin beberapa program yang lain. Nah, diantaranya ini workshop on the spot, OTS, ada lagi klinik buku, ada lagi ketok pintu, ada lagi cerot, creative outing, on the spot, sama apa ya? Nah, itu e-magazine. Nah, e-magazine. Nah, yang e-magazine ini bisa dibaca
e-magazine-nya. Jadi itu e-magazine fungsinya nggak cuma liputan tentang dunia kreatif, tapi juga ya kesini-sininya sekarang jadi arsip portfolio apa sih yang udah dikerjain dari 2009 kayak gitu. Nah di situ. Jadi fungsinya apa nih magazine? Jadi kan gini kah, kalau dalam proses pembelajaran ada, kalau dalam pendidikan ada taksonomi belum, ada yang bilang ada kan apa quote, aku membaca Anda ngasih tauin maka aku mengerti kayak gitu-gitu kan ada, tapi yang sampai melakukan. Nah, yang paling efektif sebenarnya kan melakukan kan. Tidak hanya cuma datang duduk dengar, udah selesai dapat materi, dapat sertifikat udah kelar. Nah, tapi sampai melakukan biar ada outputnya. Nah, itu yang e-magazine itu fungsinya itu. Jadi teman-teman yang aktif jadi volunteer di biar jadi yang belajar nggak cuma peserta kayak gini-gini yang datang, tapi juga panitianya bikin karya bareng itu. Nah, disitulah dibebasin karya mau desain, mau tulisan apa. Aku sama Ika karena dua-duanya dulu suka di pers mahasiswa, cuma handle 1-2 edisi buat nge-share aja nih beberapa ilmu yang kita tahu tentang jurnalistik. Karena Ika dulu pimpinan umumnya, kalau aku dulu cuma layouter sama jurnalistik jurnalisnya. Nah, udah yang 2 ketiga e-magazine-nya dibikin sendiri nih sama teman-teman volunteer, terserah mulai dari branding, judul, nama e-magazine-nya apa, logonya kayak gimana, sama kontennya dibebasin. Jadi nggak, ibaratnya ada tahapan gitu, nggak langsung dikasih suruh bikin karya, nggak ada tahapan. Kita ngasih tauin dulu atau ngebimbing dulu, terus pada edisi yang ketiga dilepas. Tapi kini jujur aja aku sekalian nyari nih teman-teman yang tertarik untuk involve di forum kreatif, karena teman-teman yang adik-adik yang involve, yang volunteer rata-rata kini sudah jadi praktisi dan akademisi. Karena waktu itu suatu ketika kan yang baik itu ada, biar sustainable sebuah komunitas atau organisasi itu harus ada regenerasi. Nah, suatu ketika pas generasi aku sama Ika kurang menyiapin karena kita sibuk di kerjaan masing-masing waktu itu 2011. Jadi cuma sampai creating kucerot itu kreatif outing spot outing, pokoknya intinya tentang outing gitulah. Aturannya 2 kali diadain, kita cuma sempet ngadain sekali karena yang pas kedua itu aku sama Ika emang di kerjaan masing-masing lagi load kerjaannya banyak gitu, jadi nggak kepegang. Ya udah keburu pada jadi praktisi, udah pada berkeluarga segala macam. Ya udah, ini makanya harus cari generasi muda baru yang mau melanjutkan, karena kan nggak seterusnya ya aku sama Ika kan ngehandle itu. Apalagi si Ika kini malah udah berkeluarga, udah punya anak, udah 4 ya kalau nggak salah. Dan makanya aku cuma kayak ngadain event gini saat beberapa teman yang baru gabung, cuma ngasih tau aja kayak kakak besok ada forum belajar kreatif mau ngadain itu ini nah gitu loh. Nah ini namanya WOTS. Bedanya sama yang lain, program yang lain, WOTS ini biasanya outputnya ada karya gitu. Jadi bukan sekadar sharing session, tapi workshop kayak tadi kan pas sesinya Fasya, bener-bener kayak aku lihat di grup bikin karya kan. Nah kayak gitu. Jadi ya namanya workshop kan umumnya nggak cuma outcome-nya kita tahu, tapi juga ada karyanya. Nah kayak gitu, makanya kemarin yang sesi ini sempat aku minta buat bikin yang tadi tuh, ngisi yang di doc. Kenapa milihnya doc? Biar gampang, semuanya rata-rata kan tahu ya file doc, tapi kalau file AI, PSD segala macam atau TXT kan nggak semuanya tahu. Nah itu sih. Dan buat konten hari ini juga gitu. Buat sesi 2 sama 3 sebenarnya bisa digunain. Itu aja sih sekilas yang mau disampaikan. Oke. Balik ke sini ya. Siapa aja. Ya udahlah. Oke, kita langsung aja ya ke kartu SEO. Nah,
Ini dari web ini udah pada diakses card.co ini. Oh ya, kalau yang kemarin sempat lihat, aku kan nge-share link YouTube, itu juga bisa lihat di situ karena udah pernah ngadain kelas cara bikin web pakai ini juga. Tapi itu bukan kelas komunitas ya, kelas sendiri, nyoba bikin kelas sendiri. Jadi nggak berpatokan pada sesuatu apapun. Bukan based on di bawah komunitas. Nah ini kalau ditanya ini fungsinya buat apa sih web ini, nanti bisa jadi hasil outputnya kayak gini yang simple ya. Nih, jadi mirip Linktree juga. Kalau ada yang tahu Linktree kan kayak gini ya. Tapi dia lebih desainnya lebih apa namanya, lebih estetis. Oh, ini misalnya Linktree digunain buat nih kan, ini Linktree kan, aku juga gunain nih Linktree. Terpas kapan-kapan mungkin ada sesi gunain Linktree, Maske, itu apa ya istilahnya ya. Ini kalau yang punya aku ini. Nah, ini kalau mau cari-cari tentang tulisan ataupun karya ataupun komunitas apa aja di sini. Oh, newsletter juga ada, bisa podcast bisa lihat di sini. Di Linktree-ku, atau satu lagi nih yang model-model Linktree ada juga Maska. Tapi ini cuma bisa di build website-nya di itu apa namanya, ini stop annotation gimana ya, gue kepencet barusan, aduh wait, oh ini buat nyoret-nyoret, sorry. Nah ini web satu halaman juga tapi lebih ringkas. Jadi IG Live-ku tuh sering ngadain dulu namanya Dudosa, ngobrol dadakan dengan berbagai narasumber. Nah ini kumpulan arsipnya tetap ada di IG Live, tapi aku bikin landing page atau web satu halaman pakai Maske. Itu bisa diinstal apps-nya di apa istilahnya, kok jadi lupa, Play Store. Nah nih, jadi nanti ini arsipnya udah sini, tinggal misalnya aku klik ngobrol dadakan satu, dia nanti akan langsung nyambung ke arsipnya di IG Live kayak gitu. Ini satu halaman juga. Terus nih di Maske ini juga bisa bikin, aku suka nulis kan juga selain desain. Pas 2021 sering bikin buku. Nah itu taruh di sini. Tuh, ini web satu halaman juga. Jadi bisa sebenarnya buat portfolio segala macam. Nih tinggal diklik nyambung ke situ. Sama ini udah itunya, shake kayak minuman milkshake. Get your own website. Ini aku tunjukin jadi model kayak card.co atau Maske dan yang lainnya itu banyak. Ntar bisa googling sendiri kalau pengen tahu. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya aja sih, maunya buat apa nih, buat personal. Kok ini kan aku buat personal nih yang dua ini. Atau buat corporate, buat jualan, tapi kayak sesinya si Eko, karena harus mikirin ininya juga kan, sampai IT security-nya. Kalau yang kayak gini-gini kan kayaknya nggak sampai kayak gitu, nggak terlalu sih, tetap ada. Nah, tunggu nah selain forum belajar kreatif, aku juga 2020 inisiasi ini nih, Bukuku ID, Bukuku Indonesia. Jadi ini apa ya, kayak komunitas yang bergerak di bidang, nah ini ya, tentangnya aku klik. Tuh, ini satu halaman nih, jadi dia nggak ganti halaman, tetap di halaman yang lain. Cuma pas menunya tak klik tentang, langsung munculkan wadah untuk membeli, menjual, melelang, berbagi, bertukar buku. Udah dibaca, telah dibaca. Jadi itu dulu inisiasinya sih, karena aku suka buku kan sebenarnya, tapi di rumah waktu itu suatu ketika perpusku
kena rembesan air hujan. Jadi buku-bukuku banyak yang hancur. Walaupun ada beberapa buku yang dikasih dari penulisnya langsung dari profesor segala macam. Ya udah, terus mikir gimana dong nih ya? Ya udah dibandingin ntar kejadian lagi kayak gitu dan supaya lebih bermanfaat, akhirnya aku puter buku-buku yang ada di rumah. Jadi ya itu kan ini kan kalau dibilang di sini untuk mau dijual, jadi ada yang buku kasih. Jadi awalnya itu cuma dari grup WA, terus sekarang di Telegram. Nah itu kalau lagi aktif ya aktif. Terus ya udah, ada yang bukunya buat di share ke yang lain, ada yang buat dijual tapi dengan harga murah, atau ada yang untuk ditukar. Nah kayak gitu. Nah ini ya, ini aku bikin pakai card.co. Di sini ketika bentar udah itu bisa ditaruh juga nih link ke slide share kayak di bawah nih. Bisa juga ke ngedownload. Nih misalnya aku klik yang slide share. Tuh, langsung nge-link ke slide share. Terus kalau yang ngedownload langsung nih ngedownload kemana nih? Aku waktu itu sempat bikin buat teman-teman kayak semacam ini. Itu ada noise ya, apa namanya, bocor barusan. Nah ini ntar bisa di-download juga. Pas 2021 bikin agenda. Jadi agenda kayak jurnal gitu. Isinya kayak SWOT analysis diri kita apa, terus agenda biasa hitam putih doang, bisa di-download. Apa sih namanya? Tapi ya tadi bedanya ada kayak SWOT analysisnya, ada target tahun ini apa kayak gitu. Ada bisa lihat juga di itu di mana namanya, di IG atau di official IG-nya. Terus nanti tinggal di-download, di-print, diperbanyak, fotokopi, di spiral gitu. Jadi tujuannya biar do it yourself, dan biayanya nggak mahal kan kalau cuma hitam putih. Biar teman-teman bisa kayak gitu. Terus ini IG-nya mana ya? Nyasar ke sini. Belum. Oh ini sekilas tentang itunya, apa namanya? Apa itu bukuku? Linknya ke situ, wait. Nyasar ke situ. Nah, itu. Ini web satu halamannya kayak gini. Kegiatannya kuesioner apa kemarin diminta supaya buat ntar ini kontennya webnya. Udah simple itu doang ini kalau yang bukuku. Ini kalau yang jualan juga cuma gini doang karena nggak terlalu banyak yang di itu kan, jualan karya sih. Sama forum belajar kreatif juga cuma gini doang, learn more. Udah. Itu kan jadi ada yang satu yang benar-benar detail, yang satu cuma kayak mirip-mirip apa tadi, Linktree kan. Nah, ini komunitasnya di mana nih? Facebook aku padahal jarang mantengin. Berapa ya? 9.000 atau berapa? Dari lupa. Tapi nggak terlalu mikirin sih. Walau jarang dimantengin, ternyata masih lumayan. Berapa tuh? 9,9. Iyalah dari 2009. Gitu. Ketutup katanya. Oke. Udah ya, itu tak share tentang implementasinya bisa bikin apa sih dari card.co. Oke. Kita balik ke card.co. Nah, udah mulai. Udah pada siap? Oh iya, kalau misalnya kecepatan, bilang kecepatan ya. Oke, kita udah ya di halaman ini. Sekarang agak scroll ke bawah dikit. Kita mulai choose starting point. Di atas juga tadi ada supaya biar tahu aja. Nih, jadi gini ya, web ini mungkin dia juga biar memudahkan usernya dalam bikin website. Jadi dia modelnya drag and drop tuh kan. Ini kita belum daftar apa-apa nih.
belum masukin login apapun udah langsung disuguhin theme. Mau pakai theme yang mana nih? Nah, atau mau bikin sendiri blank canvas terserah. Tapi kalau aku yang tadi yang aku tunjukin itu gunain theme sih. Belum kalau apa namanya bikin sendiri waktu dulu aja pas 2007 bikin tim website sama temen namanya beberapa temen Klik. Nah itu memang kokos bikin from the scratch, bikin tentang pembelajaran buat teknologi pendidikan dari dosen desain instruksional sama satu lagi e-commerce juga. Tapi itu dari scratch install aja. Nah itu dari awal. Waktu itu kliennya Anastasia Jolie. Nah ini ya, mau milih yang mana nih? Ini ada temnya. Udah ada yang sempat ngulik belum? Atau ngutak-ngatik. Nah, mungkin kita ini aku share-nya nggak yang model tadi kan aku nunjukin 3 ya. Mais Artwork. Ini aku ngarahin lebih ke yang agak banyak kontennya kayak yang buku-buku ya. Nih. Kita pilih misalnya yang sebelah kiri ini yang ada tulisan Interdum. Kita lihat demonya. Kalau mau lihat demonya dulu. Nah, ini kayak gini. Bentuknya nanti agak kayak blog kan ya, judul. Nih. Nanti image-nya dari kalian ya. Ini demonya, aku mau lihat. Mau ini aku nunjukin beberapa desain, 3 mungkin nanti pilih salah satu. Satu itu ntar kita gunain buat praktek lebih jauh. Ya kayak gini kan umumnya bisnis ya di atas produknya, makanya kan di isian kemarin ada tuh produk atau apa tolong disampaikan gitu diketik. Nah di bawahnya baru kontak, umumnya kayak gini anatominya itu. Atau mau yang nah nih nah ini cocok kayaknya buat yang mau naruh portfolio desain tuh. Modelnya yang ini langsung fokus di gambar. Ini yang Grafida ya, ketiga dari atas. Nah, makanya kan kenapa aku tadi tanya bikin web buat apa? Buat bisnis kah? Buat kerjaan? Buat apa? Itu fungsinya ya biar bisa nyesuaiin juga ke temanya. Jadi kita milih temanya itu sesuai dengan karakteristiknya. Jadi awal-awal bikin konsep web itu ya itu tunjukannya buat apa? Kategorinya apa? Nanti desain sama IT-nya menyesuaikan. Karena kan juga beda lah. Misalnya yang buat bikin web buat cuma sekedar naro portfolio atau karya atau CV atau apa namanya personal branding sama yang tujuannya buat e-commerce kayak model-model Tokopedia pasti ya beda ininya lah sitemap itu ibaratnya apa ya? Ya tadi kayak diibaratkan manusia dalemannya pasti beda kan ininya konsepnya segala macem kayak gitu. Kerangkanya segala macam. Nah itu jadi disesuaikan dulu. Nah itu yang kayak gitu. Ini ada beberapa. Ini ada yang pro ya. Kalau yang pro berbayar. Atau mau yang kayak gini. Aku masih klik demo ya. Belum select bentar bareng-bareng. Nih, ini yang suka nulis nih kayaknya cocok nih kayak gini. Tuh. Jadi bukan PR bukan tugas. File doc kemarin itu fungsinya buat ngisi kontennya ini. Ntar. Jadi biar tinggal kopas. Ini kan masih
settingan temnya. Tuh di bawahnya baru. Sama nih kali. Ini yang kalau modelnya kayak kartun nama doang atau kayak tadi tuh cuma naruh inti-intinya aja. Nah, ini naruh apa? Berbagai macam kayak model link tree ya ini ya. Lumayan berbagai macam link. Oke, dari 3 ini mana nih yang mau kita bukan kerjain. Kita explore. Mau theme yang mana nih? Atau aku yang milih? Aku yang milih yang mana ya? Ini tadi aku lihat dulu kebanyakan apa sih? Kerja atau mahasiswa atau apa? Lihat dulu ya. Oke, Enim Libero, ayo. Enim Libero tuh yang mana ya? Tunggu. Aku Lorem Gravida. Yang tadi yang pertama ya, kayaknya ya. Interdum. Mana nih? Yang mana sih Enim Libero tuh? Atas, tengah, bawah. Wait. Ini dia kelemahannya nggak nyebutin ininya ya, nggak nyebutin nama temnya. Atau aku yang nggak harus jeli. Enim Libero, Untitled, Lorem Protein, Gravida, Venture, Vivera. Di sebelah mana sih? Atas, bawah, atau tengah, Mbak Dwina? Oh, ini dia. Nah, oke. Oke, kita select yang Enim Libero. Dah. Iklan dulu bentar. Maybe later. Cing. Ih, wah fiturnya baru nih sekarang. Ya udah start free trial. Kemarin sebelumnya nggak ada kayak gitu. Oh, yang dipilih yang pro. Mbak, jangan milih yang pro. Pro berbayar. Yang ini Libero tuh di sebelah kanan atas pro. Kita cari yang free aja ya. Kan ini buat belajar doang. Yang modelnya bisa sekalian portfolio kali ya. Nah, ini aja deh. Lorem Gravida ya. Ini kan ada Farid nih kan, katanya dia bikin web buat portfolio, mungkin fotografi atau apa. Nah, ini yang Lorem Gravida kita pilih ya. Select. Itu enggak pro. Nah, langsung kan terlihat guide-nya juga. Oke, tinggal kita klik oke, got it. Oh ya, kalau kecepatan bilang pakai itu aja ya, pakai speaker karena ini kalau lagi ngerangin gini nggak ada pop up muncul Kak kecepatan atau apa, nggak muncul suara doang, jadi mendingan pakai suara aja kalau misalnya Kak kecepatan kayak gitu. Oke, got it. Nah, dah tinggal sekarang ini kan udah kayak gini, diisi lah punya image, klik tanda X-nya ini, tanda ini, nah udah tinggal taruh upload. Wait. Upload gambar yang terserah mau apa. Aku nggak nyediain file ini soalnya file image. Nah kayak gini. Kan tadi kita ngeliat ya contoh desainnya itu jadi ada gambar di depan 3. Jadi ini ke bawahnya kita milih 3. Ini udah lengkap nih. Mau pakai gambar sendiri tinggal di-upload atau mau pakai link URL image-nya bebas. Pas udah itu tinggal down. Udah klik down, nanti muncul gambarnya di sini. Gitu. Jadi enaknya pakai card.co itu kita drag and drop. Jadi nggak mikirin coding-codingan. Walaupun ya nanti kalau implementasinya mau kan dia udah punya theme sendiri nih, otomatis ada pakemannya kan. Kalau mau yang agak-agak diutak-atik itu ya harus tahu coding. Jadi ya gitulah. Itu belajarnya sama Eko ntar. Nah, kayak gitu. Ini udah ntar. Terus misalnya itu kan di atas tuh ada Instagram, Discord, Facebook, ya udah tinggal diklik aja. Tuh, langsung ada pilihannya. Masukin deh misalnya pengen masukin link Instagram. Masukin aja URL-nya apa.
https://instagram.com Aduh, ini tombolnya ketutupan. Oh enggak. Mawidina. Dah. Oke. Colornya mau warna apa? Aku samain aja lah karena kan temnya kayak gitu. Tapi kalau ntar mau ganti-ganti silakan tuh. Terus kalau mau pas diklik gimana? Terserah. Oke. Dah. Ini itu kan bisa kan milih colornya apa. Dan aja ya. Oke. Nah langsung nih kalau misalnya kita klik ini si Instagram. Nanti pas di implementasinya akan ngelink langsung ke Instagramnya. Nah ini kan udah ya, udah ntar di update sendiri. Tuh di atas ada tombol 3 tuh, beberapa. Ini kalau mau nambah, nambah ini maksudnya, nambah menu. Jadi kan, sorry. Menunya ini kan cuma ada 5 nih, Instagram, Discord, Facebook, Twitter, email. Mau ditambahin lagi. Nah apa nih? Mau foto kah? Mau image kah? Teks, button lagi, link lagi, silakan. Misalnya aku nambahin button lagi. Nah, buttonnya mau apa? Labelnya. Coba gitu ya, coba ya. Nanti ngelink kemana? Coba. Wait. Aduh. Dan tuh di bawah. Dia di bawah karena aku lupa ini ya 3 ke samping. Cobanya di bawah, ntar mau pas diklik baru nyambung kemana. Kalau tadi aturannya naruhnya di atas, ini dulu dikliknya. Lupa, sorry. Ini misalnya bagian ini yang mau ditambah nih. Jadi diklik dulu nih ininya, apa namanya. Nah, nih misalnya mau dihapus Instagramnya juga bisa dihapus. Atau ditambah, nih tinggal sini ya. Ini aku hapus Instagramnya tadi. Tuh, kehapus kan? Udah nggak ada. Nah, ini judulnya Lorem ini juga tinggal diganti aja nih. Misalnya judulnya fotografi portfolio kan. Farid sih. Fotografi. Tapi dia ngikutin ininya ya, temnya ya. Ini kan ada codingnya nih. Kalau yang suka coding silakan. Kalau bisa, kalau aku nggak, cuma bisa CSS. Nah ini udah tinggal done. Tuh langsung. Jadi itu ya bedanya ya sama WordPress sama apa aja sih, WordPress, Joomla itu. Jadi kalau dia langsung ngubah seketika itu juga, drag and drop, disesuaikan setelah temanya apa. Ini empty ini ya deskripsinya. Kalau misalnya mau taruh deskripsi, ini tinggal kolomnya tuh tadi sesuaikan. Nah gitu. Makanya sebenarnya kalau yang susah kayak tadi aku bilang di awal, bukan susah, agak lebih sulit, itu bukan gunain toolsnya. Kalau kepo, kalau diko pada kepo, ini sebenarnya nggak susah. Aku juga belajar sendiri, cuma sebentar waktu itu nyari-nyari explore mau bikin kayak gitu, terus ngeliat di Instagram teman ada yang cardshot.co, aku explore ternyata bisa kayak gini. Ya udah, nanti ini udah diisi semuanya dengan konten yang kemarin dikasih di apa namanya acuannya, yaitu di teks. Azan ya, kita break dulu, tinggal di save di atas. Oke, ini kita break dulu ya karena azan. Berapa lama Fasya? Setengah jam atau Bentar, Kak. 15 menit? Bentar. 20 menit gimana, Kak? Ya udah 20 menit ya, mau sholat, mau makan atau segala macam. Oke. Nanti kalau bisa nih setelah 20 menit udah nyoba-nyoba atau udah ada yang masukin teksnya ya dari yang kemarin. Nah itu temnya terserah mau tema apa aja. Jadi ntar aku
sharing lanjutannya ini. Tapi ntar ada sesi di antara teman-teman bisa share screen yang udah dicoba. Mudah-mudahan udah pada nyoba ya, biar nggak satu arah, aku bisa nginput, ngasih masukan juga. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tinggal di klik save-nya di atas yang kedua dari kanan kalau udah selesai yang diisi. Oke, ini stop screen-nya gimana? Lupa. Jarang pakai ini. Tunggu. Stop screen gimana ya? Kok nggak muncul? Wait. Oh, ini dia. Rekamannya dimatiin dulu juga nggak apa-apa sih, terserah kalau mau dibiarin. Lumayan loh, 20 menit. Matiin dulu ya. Iya. Kalau mau out dulu juga nggak apa-apa loh teman-teman.